Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai kejahatan transnasional dengan studi kasus drug trafficking. Yang pertama yaitu Miranda. Berbagai perubahan yang sangat cepat dan kompleksitas isu-isu global kontemporer merupakan hasil dari dinamika situasi dunia sejak paruh abad ke-20. Percepatan perubahan tersebut berlangsung secara ekspansional dalam deret ukur yang fluktuatif, bukan lagi dalam deret ukur yang linear. Hal inilah yang menghasilkan globalisasi di mana batas-batas antar negara saat ini bukanlah sebuah halangan. Selain itu, globalisasi memunculkan peran dari multinasional corporation dan transnational corporation ke dalam pentas tata ekonomi global. Dengan demikian, di bidang ekonomi, tidak dapat lagi disangkal bahwasanya globalisasi diartikan sebagai munculnya kapitalisme, di mana hal itu dicirikan adanya perdagangan bebas yang saat ini mendominasi dunia. Dampak globalisasi pun menyebabkan persaingan antar transnational corporation, juga menimbulkan celah bagi terjadinya berbagai jenis transnational crime atau kejahatan transnasional yang justru pada awalnya bermula dari persaingan ekonomi. Kemajuan teknologi yang sangat pesat itu kemungkinan berkejaran dengan kecepatan dunia kejahatan, utamanya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional karena sifatnya itu terlarang dan juga lintas batas serta mengabaikan semua bentuk-bentuk kedaulatan dan perbatasan negara, tetapi mereka itu lebih mementingkan pada kelancaran arus barang, orang, dan perdagangan gelap, yang itu memberikan penghasilan keuntungan yang berupa materi bagi pelakunya sendiri. Seperti yang kita tahu, cerita tentang kaum triad di Cina, ataupun kartel-kartel Kolombia, serta Yakuza di Jepang, ataupun Cosa Nostra di Amerika Serikat, itu telah menampilkan adanya suatu kelompok besar dengan adanya kekuasaan, kekayaan, sumber daya, dan juga upaya-upaya kolektif yang begitu besarnya dalam mengelola kejahatan, sehingga sulit untuk membuktikan eksistensinya. Masalah-masalah yang selalu muncul justru adanya tingkat kesulitan untuk mengungkap siapa yang bisa kita sebut sebagai godfather. Contohnya adalah jika aparat menangkap seorang kurir yang menyelundupkan narkoba, tentu akan sulit juga bagi aparat itu untuk mengungkap keseluruhan pola rantainya atau siapa yang ada dalam narkoba itu sendiri. Nah, hal inilah justru yang disebut sebagai hierarki dan keterikatan atau interdependensi yang diterapkan oleh organisasi-organisasi yang terorganisir ini, sehingga menyebabkan organized crime itu dapat terus hidup sampai saat ini dan juga sulit untuk memutus rantainya. Dalam hal ini, kami akan membahas salah satu jenis kejahatan transnasional, yaitu adalah narkoba. Kami menilai bahwa narkoba ini merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memang marak terjadi ataupun mempunyai organized crime yang sangat besar dan juga sulit untuk diungkap secara komprehensif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang liberalisme institusional. Dalam hal ini, dalam liberalisme institusional, organisasi internasional terjadinya perluasan ruang lingkup kerjasama yang memaksa negara tersebut untuk mematuhi hukum internasional. Hal ini berkaitan dengan agar negara dapat menahan diri agar tidak memunculkan negara-negara yang egoistik. Lalu kehadiran neoliberal pada tahun 1970-an membawa pendekatan baru terhadap organisasi internasional. Pendekatan tersebut menjadi pendekatan yang positif. Hal ini disebut dengan neoliberal institusionalisme. Dalam neoliberal institusionalisme berfungsi sebagai mediator antar negara dalam kerjasama, sehingga terjadinya pembesaran peran organisasi internasional dalam tatanan global. Menurut Kenneth Oye, dia memberikan pandangan terhadap neoliberal institusionalisme dalam model payoff structure. Dalam model ini, menurut dia negara tidak adanya kemandirian negara dalam
memenuhi kebutuhan kerjasama. Hal ini berpotensi terhadap munculnya kecurangan. Kecurangan tersebut dapat diartikan sebagai situasi anarki yang dalam situasi anarki tersebut melibatkan berbagai aktor berbagai aktor-aktor yang memerlukan rezim internasional. Rezim internasional itu seperti seperangkat norma, aturan, dan tujuan atau prinsip. Dalam hal ini berfungsi untuk mengatur interaksi dalam area politik internasional, dan rezim internasional itu memberikan pembatasan kekuasaan dan juga sanksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah keamanan non-tradisional. Masalah keamanan non-tradisional merupakan tantangan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat bagi negara-negara. Nah, masalah keamanan tradisional itu muncul sumbernya itu dari non-militer seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, penyakit menular, perdagangan narkoba, dan kejahatan transnasional. Bahaya ini tuh seringkali bersifat transnasional dalam cakupannya, dan ini tuh menentang penyelesaian sepihak dan menimbulkan tanggapan yang komprehensif politik, ekonomi, dan sosial. Masalah keamanan non-tradisional juga telah menjadi semakin penting bagi pembuat kebijakan maupun para pakar. Pendekatan kritis yang ada dalam studi keamanan bertujuan untuk menjelaskan keamanan politik yang di dalamnya terdapat berbagai dimensi, karena pengabaian mereka atas hubungan antara keamanan dan proses sosial, perubahan ekonomi dan politik yang luas, dan khususnya transformasi negara. Baik, berikutnya, konsep kejahatan transnasional dari perspektif kriminologis berasal dari pertengahan tahun 1970-an ketika PBB menggunakan istilah tersebut untuk mengidentifikasi kegiatan kriminal tertentu yang melampaui yurisdiksi nasional. PBB mengidentifikasikan 18 kategori kriminalitas transnasional dan sebagian besar terorganisir. Kejahatan transnasional kemudian didefinisikan sebagai pelanggaran yang permulaannya, pencegahannya, dan atau efek langsung atau tidak langsungnya itu melibatkan lebih dari satu negara. Oleh sebab itu, kejahatan ini disebut kejahatan yang berefek secara global. Nah, kejahatan-kejahatan yang terdaftar diantara lain adalah pencucian uang, kegiatan teroris, kemudian perdagangan senjata ilegal, hingga perdagangan narkoba salah satunya. Oleh sebab itu, dalam bahasan ini, konsep kejahatan transnasional yakni mengenai perdagangan narkoba akan lebih banyak dibahas, dan secara khusus kita harus lebih memahami konteks politik, sosial, dan ekonominya yang mungkin dianggap sebagai faktor penting dalam masuknya masyarakat ke dalam perdagangan narkoba. Jenis narkoba kian hari kian beragam, namun untuk pasar global sendiri, jaringan perdagangan utama narkoba itu hanya terdapat dua komoditas yang diperdagangkan, yakni kokain dan heroin. Nah, untuk kokain sendiri itu terdapat dua wilayah yang menjadi pasar utama mereka, yakni wilayah Eropa dan wilayah Amerika, di mana pada tahun 2008 saja tercatat penjualan kokain di Eropa itu mencapai 33 miliar US dollar, sementara di Amerika Serikat sendiri mencapai 37 miliar US dollar. Nah, untuk peredarannya, kokain ini lebih mengutamakan penggunaan jalur laut dengan menggunakan kapal-kapal induk dagang untuk menyeberangi Samudra Atlantik, yang kemudian akan didistribusikan kembali kepada kapal-kapal induk kecil, yang mana nantinya akan didistribusikan kepada negara konsumen. Nah, mereka juga tak jarang menggunakan jalur darat. Nah, untuk penggunaan jalur darat ini
Para pengedar biasanya bekerja sama dengan penduduk lokal atau suku lokal untuk peredaran kokain ini, di mana salah satunya adalah suku Tuareg yang menguasai daerah Mali, Burkina Faso, Libya, Algeria, dan Nigeria. Kemudian untuk heroin sendiri itu terdapat dua bagian wilayah yang menjadi pusat perdagangan heroin sekaligus wilayah yang banyak ditanami bunga opium, yakni wilayah Golden Triangle yang meliputi Myanmar, Laos, dan Vietnam, dan Golden Crescent yang meliputi Afghanistan, Iran, dan Pakistan, di mana tercatat pada tahun 2010 saja penjualan heroin Afghanistan dengan Asia Barat dan Asia Tengah itu mencapai lebih dari 3 miliar US dollar. Sementara penjualan Afghanistan dengan Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet itu mencapai 13 miliar US dollar. Nah, untuk Myanmar sendiri, dengan semakin meningkatnya jumlah ladang bunga opium di Myanmar itu menjadikan Myanmar sebagai negara penyumbang heroin terbesar untuk Cina, yakni mencapai 70%. Berbeda dengan persebaran kokain yang lebih cenderung menggunakan jalur laut, persebaran heroin ini banyak dilakukan melalui jalur darat, di mana terdapat 84 stasiun yang tersebar di negara Afghanistan dan negara-negara Asia Tengah untuk tempat transit mereka. Mereka juga bekerja sama dengan kelompok Al-Qaeda agar penyelundupan heroin ke wilayah Eropa itu dapat lebih mudah dilakukan. Jadi UNODC ini merupakan salah satu organisasi internasional yang menanggulangi permasalahan narkoba. Nah, cara mereka menanggulangi permasalahan narkoba ini salah satunya melalui program, yaitu Alternative Development. Nah, Alternative Development ini juga telah dilaksanakan di beberapa negara seperti Myanmar, Thailand, dan Afghanistan. Nah, secara konseptual sendiri, alternative development itu merupakan upaya suatu proses yang dilakukan lembaga atau organisasi dalam mengurangi peredaran gelap narkoba dengan cara memberikan pembangunan alternatif di tempat penanaman narkoba dengan mempertimbangkan aspek ekonomi komunitas, sosial budaya, dan dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, alternative development ini menjadi salah satu langkah untuk mencegah dan memusnahkan penanaman gelap tanaman-tanaman yang mengandung narkotika melalui kebijakan pembangunan yang dirancang secara berkelanjutan. Ada dua tujuan dari alternative development yang dijelaskan oleh Kanok Rekasam. Yang pertama itu ada to reduce the supply of raw material for drug production. Yang kedua itu ada to consolidate a licensed economy, allowing regions to return to the mainstream economic and social development. Adapun strategi yang dilakukan agar alternative development ini berjalan sesuai yang diinginkan. Yang pertama, income substitution. Yang kedua itu ada establishment of condition of peace and legality. Yang ketiga itu ada strengthening farmer organization. Yang keempat itu ada improving quality of life of the people involved. Yang kelima itu ada dissemination of sustainable development model. Yang keenam itu ada empowering community in fight against drugs. Segitu upaya yang dilakukan penanganan drugs trafficking. Nah, di sini saya akan menarik kesimpulan dari pemaparan yang telah teman-teman saya tampilkan. Jadi fenomena perdagangan narkoba itu merupakan salah satu contoh dari kejahatan transnasional. Fenomena tersebut tuh semakin hari semakin banyak, di mana hal ini didasari oleh adanya faktor pendukung yang membuatnya terus bertahan selama bertahun-tahun. Nah, faktor pendukung tersebut salah satunya globalisasi, dan juga perdagangan narkoba itu menjadi komoditas perdagangan internasional, dan hampir negara maju dan berkembang juga tuh mengakses perdagangan ini. Banyak produk
produksi dan konsumen menjadi sasaran dalam perdagangan narkoba di tingkat internasional. Hal tersebut didukung oleh terjadinya perluasan lingkup kerja yang sama melibatkan berbagai negara dalam partisipasinya sebagai anggota, sehingga mendorong negara dalam melakukan kerjasama yang berpotensi menimbulkan kecurangan. Maka tidak heran dalam jaringan peredaran narkoba, mereka melibatkan banyak aktor dan melalui berbagai strategi. Seperti contohnya, peredaran heroin banyak menggunakan jalur darat dan kokain banyak menggunakan jalur laut. Fenomena ini tuh meresahkan negara-negara di dunia, sehingga mereka tuh membutuhkan lembaga internasional untuk mengatasi peredaran narkoba ini. Nah, dalam hal ini PBB dan United Nations melalui UNODC memiliki program untuk turut serta membantu usaha-usaha untuk memberantas perdagangan narkoba ilegal. Pada dasarnya, apa yang ditawarkan oleh UNODC terkait erat dengan efisiensi pengendalian narkoba. Nah, sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.